Terima kasih. Dilanjut perkara 85 dari Kabupaten Bandung. Silakan KPU atau termohon. Terima kasih Yang Mulia. Perihal jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung terhadap perkara permohonan dengan perkara nomor 85 dan seterusnya dianggap dibacakan yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 nomor urut 1 atas nama Haji Sahrul Gunawan SE MAG dan Haji Gun Gunawan SSI MSI. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan di bawah ini Syamzamiat Nur Syamsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02 dan seterusnya dianggap dibacakan tertanggal 06 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laradi Eno SHMH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat kuasa hukum pada kantor hukum Laradi Eno dan partner yang beralamat di Jakarta. Majelis pemeriksa yang terhormat, sebelum menyampaikan jawaban termohon terhadap permohonan pemohon, pertama-tama termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis hakim. Dibacakan. Dalam eksepsi dianggap dibacakan. Eksepsi di bagian apa itu Pak? Kewenangan atau tenggang waktu? Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan, pada intinya melewati ambang batas pasal 182 ayat 2 huruf. Kemudian pada bagian pokok coba dijawab mengenai mutasi pegawai bagaimana? Money politik bagaimana dan logo bagaimana itu? 3 besar klaster itu dijelaskan. Dalam pokok permohonan bahwa termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil pemohon baik mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan pemohon dan pokok permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan atau dalam persidangan permohonan akuo. Bahwa termohon dalam penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud. Norma dianggap dibacakan sampai pada halaman 21. Kemudian poin 3 bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung telah dilaksanakan oleh termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bahwa saat ini pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 nomor 2016 pada saat pemilihan seharusnya pemohon membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bandung agar dugaan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 2016 diproses oleh Bawaslu. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil pemohon, maka terlebih dahulu termohon menyampaikan secara singkat berkaitan tahapan sejak termohon mengumumkan pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sampai dengan termohon menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dibacakan, tidak perlu dijelaskan. Yang Mulia ingin kami sampaikan di sini penting bahwa ada tahapan pada tanggal 14 September KPU Kabupaten Bandung menerbitkan pengumuman nomor 768 tentang penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Kemudian tanggal 15 sampai 18 September tahapan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dan pada rentang tanggal tersebut tidak ada tanggapan masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu yang masuk kepada KPU Kabupaten Bandung terkait persyaratan calon. Baik, yang berkaitan dengan pasal 71 itu dijelaskan Pak. Mengenai apa itu? Kemudian Yang Mulia ini juga kami perlu sampaikan bahwa yang ada pasal 71 jelaskan dulu. Mengenai apa? Katanya tidak terbukti tadi. Bahwa fakta bahwa cagup paslon nomor urut 2 seharusnya telah didiskualifikasi oleh termohon sejak jauh hari sebelum hari pemungutan suara dikarenakan telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dan seharusnya langsung disidik. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 1 sampai 10 halaman 11 sampai 18 yang pada pokoknya disampaikan di atas tidak benar itu. Tidak benar Yang Mulia, karena itu. Izin bahwa karena dalil yang telah karena dalil pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung dan Bawaslu telah menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak terbukti. Oleh sebab itu saat ini pemohon masih mempermasalahkan hal yang sama di mana sebelumnya telah diadukan, diperiksa, diputus dengan tidak terbukti dan pemohon telah melakukan upaya hukum PT Tun Jakarta. Dan putusan PT Tun Jakarta menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
maka pemohon seharusnya tidak lagi mempermasalahkan kembali hal yang sama ke Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi bukan lembaga banding terhadap putusan Bawaslu atau Petitun. Ya. Kemudian Apalagi? bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 1 sampai 18, halaman 19 sampai dengan 22 yang pokoknya mendalilkan tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus berkaitan dengan pelanggaran administrasi dan juga mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa poin 2 kami membahas bahwa pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 3 yang didalilkan oleh pemohon tersebut pada tanggal 3 Oktober oleh salah satu pemilih atas nama saudara DH pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung telah menyampaikan pengaduan kepada Bawaslu RI. Kemudian telah dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dan atas pengaduan tersebut putusan dihentikan. Karena cukup paslon sudah dengan demikian pelanggaran yang telah diadukan oleh Bawaslu telah memiliki kepastian hukum yang mulia. Baik. Kemudian poin mengenai logo ini coba. Ya, dalil pemohon pada angka 1 sampai 21 halaman 22 sampai 26 yang pokoknya mendalilkan tentang dugaan paslon nomor 2 menggunakan logo. Kemudian juga pada dalil pemohon bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 1 sampai 12 halaman 26 sampai 29 yang pokoknya mendalilkan tentang dugaan money politik. Itu pada intinya pemohon anggap dibacakan pada intinya tidak ada laporan atau tidak ada, pada intinya tidak ada rekomendasi dari Bawaslu sehingga termohon tidak menindaklanjuti apa yang didalilkan oleh pemohon. Jadi selama ini tidak ada rekomendasi ya Pak berkaitan dengan Yang mulia. Pilkada di Kabupaten Subang ini? Iya, tidak ada yang mulia. Hanya saja yang mulia. Nanti dulu. Baik dari Bawaslu maupun Panwaslu? Tidak ada yang mulia. Izin hanya saja kami Bawaslu kami mendapatkan undangan atau KPU Kabupaten Bandung mendapatkan undangan untuk menghadiri persidangan di PT Tun Jakarta yang mulia. Yang putusannya di kemudian NU putusan itu? NO itu yang mulia. Apa itu NU-nya Pak? Atas dalil yang kemudian didalilkan oleh pemohon tersebut. Bukan, NU karena apa dari putusan dianggap syarat formilnya tidak terpenuhi. Apa syarat formil itu? Syarat formilnya apa pemohon penggugat tidak punya legal standing karena atau? tidak memenuhi legal standing karena tidak melampirkan atau memenuhi syarat adanya salinan putusan Bawaslu yang mulia. Bukti berapa itu Pak putusan Tun itu? Kami taruh di T15 yang mulia. T15 ya? Iya. Kalau untuk putusan Bawaslu tidak ada yang mulia karena Bawaslu hanya mengeluarkan surat keputusan. Baca petitum Bapak. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 2471 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2004 pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabelnya dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Makasih yang mulia. Yang mulia izin awalnya kami ingin presentasi tapi agaknya untuk menghemat waktu. Iya, dianggap dipresentasikan. Dianggap dipresentasikan saja yang mulia. Makasih yang mulia. Ya. Keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 85 PHPU BUP 23 Romawi tahun 2025 atas permohonan dimohonkan oleh pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung nomor urut 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi kami anggap dibacakan yang mulia. Termasuk juga tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan yang dikesampingkan oleh Mahkamah di persidangan sebelumnya. Kami masuk ke pokok permohonan yang mulia. Ada 3 dalil yang berkaitan dengan pokok permohonan. Yang pertama itu adalah dalil berkaitan dengan pelanggaran pasal 71 ayat 2 oleh versi pemohon.
kemudian juga berkaitan dengan logo, dan ketiga berkaitan dengan politik uang yang disebut sebagai TSM. 1. Dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 sudah kami dalilkan yang mulia dalam halaman 34, di mana Bawaslu kemudian tidak menindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran administratif atau tidak memenuhi syarat formil. Pemohon kemudian melakukan upaya hukum lanjutan, yaitu gugatan ke PT TUN dengan nomor perkara 29-G-Pilkada-2024 PT TUN Jakarta 7 Oktober 2024 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima yang mulia. Di Bapak berapa nomor? Di bukti P15 yang mulia, kami tidak bisa mendapatkan putusan lengkapnya, jadi screenshot di e-court yang kami tampilkan yang mulia. Kodenya, kode buktinya? P15, PT15 yang mulia. PT15. Iya, karena kami tidak dapat putusan lengkapnya, jadi kami screenshot e-court saja kami pakai yang mulia. Baik. Selanjutnya yang kedua, yang mulia, berkaitan dengan penggunaan logo. Penggunaan logo juga sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu dengan nomor register 01 dan seterusnya dianggap dibacakan. Statusnya kemudian dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. Lebih lanjut yang mulia, nanti tentu akan disampaikan oleh pemberi keterangan. Tapi yang paling kami tekankan juga pada bagian keterangan pihak terkait adalah pemohon dalam permohonannya tidak dapat membuktikan bahwa logo tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pihak terkait. Itu kira-kira yang mulia. Selanjutnya kami tampilkan juga yang mulia bukti P20 pemohon sama dengan bukti PT pemberi keterangan pihak terkait, maksud kami. Screenshot media yang dijadikan bukti oleh pemohon, kalau kita baca secara cermat, jelas disebutkan dalam berita tersebut, calon Bupati Bandung Petahana Dadang Supriyatna meluncurkan logo Bandung Bedas jelang Pilkada Kabupaten Bandung 27 November 2024. Peluncuran logo baru Bedas dilakukan saat temu kangen dan deklarasi relawan Bedas di Liobata Sapan DS Desa Tegar Luar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Jadi jelas konteksnya adalah pertemuan dengan relawan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan daerah. Itu kami sudah dalilkan secara lengkap dan itu ada di bukti PT 16 yang mulia. Baik. Terakhir yang mulia, dugaan politik uang, kami juga sudah melakukan inzage terkait dengan laporan kepada Bawaslu juga dihentikan karena tidak terdapat bukti adanya pelanggaran pemilihan sehingga perkara dihentikan. Tanggapan kami sedikit yang mulia, 3 poin saja terkait dengan bukti pemohon dalam perkara akuau. 1. Tangkapan layar screenshot laman berita yang menampilkan penangkapan terduga pelaku serangan Fajar merupakan bukti yang tidak valid oleh karena terduga pelaku tersebut tidak diketahui identitas serta motif perbuatan yang dilakukannya. Kedua, rekaman video seseorang yang diduga pelaku kejadian tangkap tangan merupakan bukti yang kabur dan patut diragukan kebenarannya. Pemohon tidak dapat menyajikan informasi yang lengkap dan menyeluruh karena pemohon tidak mendeskripsikan inti pokok video secara jelas terkait dengan 5W1H. Dan kemudian ketiga, kuat non kedua bukti di atas dipertimbangkan, tetapi hal tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan politik uang yang dilakukan oleh pihak terkait ataupun tim pemenangan pihak terkait dilakukan secara TSM. Selanjutnya, petitum yang mulia. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, pihak terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 2471 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 dengan hasil perhitungan perolehan suara sebagai berikut.
Paslon nomor 1 Haji Sarul Gunawan SE MAG Haji Gun Gunawan SSI MSI 827.240 suara. Paslon nomor urut 2 Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna SIP MSI dan Ali Syakib dengan jumlah perolehan suara 1.046.344 suara. 3. Menetapkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama M. Dadang Supriyatna dan Ali Syakib sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2024. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut dari Bawaslu Kabupaten Bandung. Baik Yang Mulia, terima kasih. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung terhadap perkara nomor 85 dan seterusnya dianggap dibacakan yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Nomor urut 1 kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan di bawah ini Kahpiana. Langsung jawaban keterangan yang didalilkan saja Pak. Baik. Mutasi pegawai, kemudian money politik dan penggunaan logo itu. Berkaitan dengan dalil pemohon tentang pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa keterangan Bawaslu bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor permohonan 001/PS titik PNM LG garing 32.04 Romawi 9 2024 tanggal 25 September sebagaimana tercantum di bukti PK 14.4 strip halaman 6 tentang permohonan tersebut. Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan PSP 5 pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa tanggal 2 Oktober yang pada pokoknya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat material sebagaimana tercantum dalam keterangan halaman 6 pait bukti PK 14.4, yakni pasal 4 ayat 4 Perbawaslu 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan, karena pada pokoknya tidak ada pemohon yang dirugikan secara langsung terhadap permohonan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permohonan telah mengeluarkan surat imbauan nomor 153 tanggal 18 Maret tentang imbauan mutasi rotasi jabatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2004 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung menghimbau kepada Bupati Bandung agar tidak melakukan penggantian pejabat terkecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari kementerian terkait dan memberitahukan kepada Bawaslu tercantum dalam keterangan tertulis halaman 6. Ya, itu himbauan tapi faktualnya sebenarnya ada tidak mutasi-mutasi itu? Bawaslu mendapatkan informasi awal pada tanggal 23 Maret di media sosial Prokopim Bandung telah terjadi pelantikan pejabat ASN di pemerintah yang terjadi pada tanggal 22 Maret. Terhadap informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan penelusuran pada tanggal 23 Maret sampai dengan 26 Maret dituangkan dalam LHP nomor 1 tahun 2024 tanggal 6 sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis. Adapun penelusuran tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Bandung mengkonfirmasi kepada Bupati Bandung dalam hal ini berkaitan dengan surat keputusan penggantian pejabat ASN. Itu tertanggal 21 Maret, selanjutnya agar berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah. Kemudian Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah dengan jawaban sebagai berikut, bahwa Sekda sedang melakukan komunikasi dengan Kemendagri tentang izin tersebut sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis halaman 7. Tanggal 25 Maret, Bupati Bandung menyampaikan informasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung bahwa pada pokoknya pelantikan tanggal 22 Maret 2024 dibatalkan namun tidak mengubah SK dan menunggu izin dari Kemendagri yang diusulkan beberapa waktu sebelum tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis halaman 7 sampai dengan halaman 8. Kemudian Bawaslu Kabupaten Bandung mendapatkan informasi bahwa tanggal 18 April 2024 pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan surat pembatalan pelantikan pejabat yang dilakukan pada tanggal 22 Maret. Bukti berapa itu Pak? Bukti Pembatalan itu.
PK.14.4/11. Selanjutnya Diulang Pak, PK 14.4/11 halaman 8. Oke, terus Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemohon, ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 dan tahun 2016, keterangan Bawaslu bahwa permohonan mengenai pasangan calon nomor urut 2 diduga menguntungkan dirinya dengan menggunakan logo dalam setiap program pemerintah Kabupaten Bandung yang kemudian dijadikan logo kampanye. hasil pemeriksaan atau pengawasan apa itu? Langsung kesimpulannya saja Pak, Oh ya, baik Pak. untuk logo itu. Nah, ini. Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor Reg 01 atas pelimpahan dari Bawaslu Provinsi berkaitan dengan perubahan logo bedas yang digunakan oleh pasangan urut nomor 2 bukanlah suatu perbuatan yang melekat pada program, kewenangan ataupun yang melekat pada kapasitas terlapor, yakni Bapak Haji Dadang Supriyatna sebagai terlapor, sebagai kepala daerah dan tidak memiliki akibat apapun terhadap visi misi program pemerintah daerah Kabupaten Bandung, sehingga program-program yang dilaksanakan dalam jangka waktu pasca pembuatan peluncuran logo bedas yang baru adalah merupakan program-program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021 sampai 2025, sebagaimana diatur dalam Perda nomor 9 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2021-2025. Oleh karena itu, perbuatan terlapor membuat dan menyusun logo bedas bukanlah suatu yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam laporan aku bahwa tidak ada pembuktian yang jelas terkait dengan unsur yang merugikan serta menguntungkan salah satu pasangan, Itu baik calon. kesimpulan pemeriksaan saudara ya, pengawasan ya. Itu hasil penanganan yang mulia. Ya dari Bawaslu kan. Ya betul. Kemudian yang terakhir Pak, yang money politik. Money politik. Sebentar yang mulia. Bahwa dalil permohon berkaitan dengan mana sih? Berkaitan dengan ini sih. Money politik yang untuk mempengaruhi para pemilih, bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima laporan nomor register 07 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang pada pokoknya Saudara Rahmat pada tanggal 27 November 2024 yang menerangkan bahwa diduga telah terjadi pembagian amplop berisi uang diberikan oleh Saudara Agus Sobari di sekitar RW 19 RT 4 Desa Sukamaju Kecamatan Ya, Majalaya. hasilnya bagaimana hasil pemeriksaan? Dengan hasil pemeriksaan bahwa pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan. Yang berdasarkan lain hasil dengan money kajian politik yang lain Pak? Ada pemeriksaan yang money politik yang lain? Itu kan hanya satu tempat itu. Tempat lain ada tidak laporan? laporan cuman itu Pak yang money politik yang mulia. Kemudian selama pengawasan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Bandung ada rekomendasi-rekomendasi? Rekomendasi secara lisan pada saat rekapitulasi. Apa itu? Berkaitan dengan perbedaan antara daftar pemilih, disabilitas dan antara gubernur dan bupati. Kemudian diselesaikan pada saat rekapitulasi. Sudah ditindaklanjuti? Sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia.